Ini baru definisi orang kepinteran yang gabutnya nguji orang. So let's talk about Heretic. Hai Film Lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini kita berada di video yang bakal kupas tuntas film lagi karena gue baru aja nonton film yang baru gue tonton, ya judul Heretic juga. Dan ini juga salah satu requestan dari penonton Film Lovers Indonesia juga loh. Dan oke, sebenarnya actually gue juga udah pengen nonton di bioskop gitu setelah pas nonton Gladiator karena gue udah nonton trailernya juga di sana. Tapi entah kenapa gue kayak pas nungguin tuh belum bisa ditonton gitu ya, padahal di luar negeri udah banyak yang review juga. Dan akhirnya gue kesini-sini malah lupa gitu dan diingetin lagi sama penonton gue. Thank you banget. Dan untuk film Heretic ini bergenre horror thriller ya, dari A24 juga, yang mana kita tahu juga film A24 pastinya bakal out of the mind ya, atau out of the box banget ya kan, ide-idenya yang di luar kotak banget ya, di luar otak dan luar nalar juga. Dan untuk film ini sih bisa dibilang ya hampir di luar nalar juga ya, walaupun topiknya yang pemilihan topiknya aja secara kayak emang berani banget ya, bahas tentang agama di sini dan dibungkus dengan adanya game survival ya, atau saling bertahan hidup juga di sana. Dan gue ingetin juga ke teman film lovers untuk nonton film Heretic ini dulu sebelum kita bahas lebih lanjut lagi di video ini. Dikarenakan gue bakal ngebahas kupas tuntas dan full review juga di sini yang pastinya ada spoiler juga langsung ya. Karena di sini kayak emang agak seru banget, bener kata penonton gue. Di sini kayak emang Heretic banyak banget yang bisa didiskusikan, apalagi topiknya pinggir jurang banget ya. Ya di sini kan ada agama Yahudi, terus kedua juga ada agama Kristen dan agama Islam juga yang dibahas di film ini. Jadi emang kayaknya film ini tuh pinggir jurang banget dan seru banget buat dibahas juga. Dan gue ingetin juga ke teman film lovers untuk bijak juga nonton video ini dan film ini juga, dikarenakan film ini kan ngebahas tentang agama dan gue di sini juga ngasih opini dan pendapat gue karena full diskusi aja tentang filmnya. Bukan berarti gue juga ngedukung salah satu agama atau bagaimana, dan di sini gue supaya lebih jadi objektif aja buat ngebahas film ini. Dan untuk sinopsis film Heretic ini bercerita tentang dua orang biarawati yang diutus oleh pihak gereja untuk memberikan ceramah atau ilmu tentang agama kepada suatu bapak yang bernama Mr. Reed. Tapi semuanya berubah ketika si Mr. Reed ini si maha tahu tentang semua agama dan malah menceramahi balik kedua biarawati tersebut. Dan bahkan kedua biarawati tersebut harus terpaksa ikut bermain game survival yang dimana melibatkan tentang keyakinan mereka kepada agamanya. Sampai di sini aja untuk sinopsisnya dan langsung aja kita masuk ke review session. Dan oke, untuk di review session kali ini, gue bakal ngasih sedikit aja tentang kesan atau experience gue nonton film ini. Dan yang kayak ngerasa nonton film ini tuh dibuat kepo banget di awal ya, karena kita nggak tahu sebenarnya kayak cuman ngasih ataupun ceramah aja ya. Tadinya juga udah agak ragu mau masuk ke dalam, tapi pas masuk ke dalam semuanya berubah. Dan di sini juga yang menarik atensi gue untuk nonton, dikarenakan film ini juga nggak cuma jual tentang thrillernya aja, nggak cuma jual tentang kayak adegan deg-degan dan bahkan jumpscare, nggak ada ya jumpscare dan juga kayak horor-horornya. Tapi di sini kayak menjual tentang perdebatan agama ya, karena kita kan dibikin plot twist banget ketika si Mr. Reed itu sebenarnya udah maha tahu tentang agama, yang dimana juga Mr. Reed di sini kan ternyata juga udah ngebaca kitab Mormon ya, yang dimana juga pengen dibicarain sama kedua sister di sini ya. Kayak kita juga kesan di awal kita pasti udah mengeduga banget kalau si aki-aki ini, si bapak Mr. Reed ini pasti bakal punya niat jahat juga, dan finally kita juga dibikin was-was aja gitu, dan kayak nggak siap banget ketika si dua sister ini harus masuk ke lebih dalam lagi ke rumah tersebut, yang dimana kan rumah depan pintunya itu dikunci kan. Jadi gue nonton film ini kayak dibikin emang kayak ya kesannya thriller banget, kayak deg-degan ya, kayak juga emang pengen dibikin kepo banget sebenarnya apa sih yang terjadi pada si dua sister ini. Tapi yang bikin gue kayak emang terpaku sama dialognya sih ketika pemilihan topiknya mengebahas tentang agama, dimana di sini menjadi ceramah balik gitu ya, si Mr. Reed kayak menjelaskan tentang asal-usul agama, hakikat tentang agama dan makna dari agama itu tersendiri ya. Jadi di sini buat teman-teman yang kayak emang gak siap banget gitu kalau bakal ngomongin tentang agama, dan mungkin karena di sini gue juga kayak udah ngerasa film ini wah keluar dari rumah ini pasti bakal ateis nih gitu kan, karena udah nggak percaya sama salah satu agama ataupun Tuhan, dikarenakan emang setiap ceramah atau setiap argumen yang dibuat oleh Mr. Reed ini dibikin kayak emang kita harus nggak percaya sama salah satu agama. Dan oke, itu sih paling kesan gue nonton film ini, dan sisanya kayak dari segi world buildingnya gue suka banget, walaupun cuman main di satu rumah aja, tapi karena satu rumah ini dibikin kayak labirin, banyak ruang-ruangan gitu, dan juga kayak emang musiknya pas, dan di sini juga kayak suasana dan ambience-nya emang kayak mendukung banget ketika kita harus merasa deg-degan dan juga harus merasa panik. Apalagi yang gue kayak emang salut banget di sini practical light-nya, semuanya pakai practical light dan kayak emang bagus banget. Di sini kayak gunain lampu warna kuning, dan kayak emang film ini menggunakan kuning-kuning gitu ya, warnanya yang kayak kuning banget, dan juga kayak banyak lampu, lilin dan juga flash. Jadi emang di sini practical light-nya niat banget bikin kita jadi kayak emang takut banget. Dan oke, itu aja untuk review dari film Heretic. Nah, langsung aja kita masuk ke sesi ending explain, yang mana kita bakal kupas tuntas film Heretic ini. So langsung aja kita masuk ke ending explain.
Dan oke, untuk di bagian ending explain kali ini, gue bakal ngejelasin dulu dari segi ending film Heretic ini, karena untuk memicu juga kita ngebahas dari segi apa yang pengen gue bahas di film ini juga. Dan untuk pembahasan kali ini, gue bakal nyebut Sister Paxton dengan Sister P, dan juga Sister Barnes sebagai Sister B, supaya lebih mudah juga untuk menjelaskannya juga ya teman-teman semua. Dan seperti yang kalian tahu, di ending film Heretic ini kita lihat bahwa Sister P sedang berhasil keluar ya, sudah berhasil keluar, dan juga ada kupu-kupu di tangannya. Dan di sini juga kayak kita dibikin happy ending ya, dalam artian walaupun banyak pengorbanan tapi kayak emang Shakira selamat juga. Dan di sini kenapa bisa selamat dan juga banyak banget yang bisa kita bahas. Dan oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa tujuan Sister B dan Sister P datang ke rumah Mr. Reed. Dan untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya cukup jelas juga di dalam film ini, yang mana kita bisa lihat bahwa Sister B dan Sister P datang ke rumah Mr. Reed untuk memberikan ceramah ya, atau memberikan ilmu tentang agama dari gereja juga. Ya, tapi ternyata Mr. Reed di sini juga udah tahu banget tentang agama dan bisa dibilang maha tahu tentang semua agama ya. Dia kayak udah belajar banget dan juga kayak emang pintar banget. Juga udah tahu tentang sejarah asal-usul agama dan hakikat tentang agama. Tapi di sini jadi kayak malah kebalik ya. Jadinya akhirnya Mr. Reed yang ceramahi mereka berdua. Yang awalnya juga si Sister P juga udah ngejelasin di depan pintu tentang ceramahnya juga, tapi karena Mr. Reed menyuruh dia masuk ke dalam dan juga bohong kalau ternyata istrinya ada di dalam juga, dan akhirnya ya tujuannya berubah ya di sana. Jadi kayak emang momen yang kayak harus tertangkap ya, atau terjebak juga sama si Mr. Reed di sana. Yang awalnya juga Sister P dan Sister B pengen menjelaskan tentang kitab Mormon juga, membicarakan tentang surgawi dan sebagainya juga. Tapi ternyata Mr. Reed juga udah punya kitabnya dan juga bahkan udah baca sampai habis ya. Dia juga udah paling tahu juga tentang kitab Mormon tersebut, yang malah bikin juga Sister P dan Sister B juga kayak kaget. Ternyata Mr. Reed juga udah tahu banget tentang agama. Jadi tujuan di sini juga cukup jelas kenapa mereka datang ingin menyebarkan agama mereka, tapi ternyata malah terjebak oleh Mr. Reed. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kenapa si Mr. Reed menahan Sister B dan Sister P di rumahnya. Di sini kita bisa jawab juga dengan dialog atau argumen yang selalu dibicarakan oleh Mr. Reed, di mana Mr. Reed juga kayak emang udah maha tahu tentang agama ya, kayak dia juga menjelaskan kitab tentang Yahudi, juga kitab Kristen, Islam, dia juga pernah bicara tentang Buddha dan sebagainya juga. Bahkan asal-usul agama dari zaman dahulu banget gitu, hakikat tentang agama dan sebagai ilmu teologi. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Mr. Reed juga emang si paling tahu tentang agama, dan di sini juga kenapa dia menahan, karena dia pengen banget menguji ya. Dia malah pengen menguji juga para sister yang dari gereja tersebut, dan juga bisa dibilang kayak tes keimanan apakah mereka masih percaya tentang agamanya dengan melalui game yang dibuat oleh Mr. Reed di sana. Jadi kayak gue bilang di awal tadi bahwa di sini Mr. Reed kayak emang orang yang saking pinternya gitu ya, saking pinternya dia gabut ya, kayak udah nggak punya teman buat saling diskusi atau saling ngobrol juga. Akhirnya dia ngejebak para sister-sister yang datang ke rumahnya ya, malah diceramahi balik dengan ideologi agamanya dia sendiri. Dan juga bisa dibuktikan bahwa Sister B dan Sister P bukan yang pertama, dan banyak juga tahanan sebelumnya yang udah ditahan sama dia yang gagal dalam ujiannya si Mr. Reed di sana. Jadi sudah terjawab kenapa Mr. Reed pengen menahan mereka berdua, karena si Mr. Reed juga pengen mengujinya dan juga pengen ngasih argumen si Mr. Reed yang gak percaya agama dan juga Tuhan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu kenapa Sister Barnes atau Sister B di sini tewas. Jadi bisa kita jawab dengan dari awal ya, dari awal kita nonton bahwa Sister B di sini kayak emang pintar ya, di sini emang pintar dan jenius juga, dimana dia juga bisa memberikan argumen kembali kepada Mr. Reed tentang agama. Dia juga bisa menyeimbangkan perdebatan tersebut ya. Ya di sini juga kayak emang Mr. Reed udah mulai tertarik sama Sister B, tapi ternyata lama-kelamaan si Mr. Reed juga kayak udah jenuh dan juga kayak bete, yang mana juga setiap doktrin, setiap argumen yang dia gunakan, dia kasih tahu kepada mereka berdua selalu dibantah kembali sama Sister B. Jadi bisa dibilang Sister B sini juga emang saking pinternya, saking jeniusnya juga, bahkan dia juga imannya kuat ya. Jadi bisa gue bilang di sini Sister B juga emang pintar dan juga emang keyakinannya kuat, dibuktikan juga dengan ketika dia memilih pintu yang percaya daripada pintu yang tidak percaya, dan juga memberikan argumen kembali kepada si Mr. Reed. Dan sampai ketika juga momen di basement di bawah, Sister B juga masih harus ngebantah atau memberikan argumen kembali kepada Mr. Reed, yang bikin Mr. Reed jadi semakin jengkel dan juga harus ngebeset lehernya gitu. Dan di sini jadi tewas juga si Sister B di sana. Jadi bisa terjawab untuk pertanyaan ketiga ini dikarenakan Sister B saking pintarnya dia malah membuat dia tewas, yang mana ngebikin si Mr. Reed jadi jengkel dan juga kesal sama dia. Dan juga emang alasan kedua kenapa Mr. Reed mau ngebunuh si Sister B juga karena Sister B emang banyak mempengaruhi Sister P, yang dimana juga tadinya Sister P juga udah memilih kamar yang atau memilih pintu yang tidak percaya, tapi karena dipengaruhi kembali jadi ngikut dia. Dan juga kayak emang selama ada Sister B di sana, Sister P nggak bakal bisa didoktrin sama si Mr. Reed, dan mau nggak mau Mr. Reed juga harus ngebunuh si Sister B di sana. Dan di sini juga ada momen yang mengejutkan di mana si Sister B juga akhirnya bangkit kembali ngegeplak si Mr. Reed di akhir, di ending, yang ngebuat Sister P jadi selamat. Di sini bagi gue momen ini juga cukup jelas dikarenakan ini adalah sebuah miracle yang asli atau
oke, pas gue momen menentukan gini, berarti kan gue punya kontrol diri gitu. Dan dia menyimpulkan bahwa agama adalah sebuah kontrol. Dan itu juga bisa dibuktikan di dalam gamenya dia, di game survivalnya dia, yang mana juga setiap game yang dia buat itu adalah sebuah kontrol dari dia sendiri. Pintunya yang dia udah kontrol waktunya, akhirnya tertutup kembali. Dan juga dia ketika menyuruh dua sister itu harus bermain di dalam gamenya, itu juga kontrolnya dia. Dan lagi ketika dia harus melihatkan trik sulap yang untuk bangkit kembali, menyuruh tahanannya untuk melakukan apa yang dia mau, itu juga kontrolnya dia. Jadi bisa dibilang semua yang dia kontrol itu dia udah menjadikan agama dia yang dia yakini di sana ya. Dan bahkan dia juga udah mention dengan argumen dia yang mana juga agama-agama ya, kitab-kitabnya yang Islam atau kitab Kristen dan kitab Yahudi juga disangkut pautkan dengan monopoli, yang mana juga kitab Kristen misalnya monopoli yang terlaris gitu atau gimana, atau kitab Islam yang dengan monopoli yang kedua dan gimana. Jadi kayak emang dia udah menyimpulkan sendiri, ya udah terjebak sama kepintarannya dia ya. Akhirnya dia memperlihatkan bahwa agama adalah sebuah kontrol diri. Jadi bisa terjawab bahwa agama yang dimaksud oleh misteri di sini adalah sebuah ideologi tentang kontrol diri. Dan oke, jadi itu aja yang bisa gue bahas dari segi ending explain di film Heretic ini. Dan kalau merasa kalian juga masih ada yang perlu dibahas lagi, bisa kalian tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi juga di sana. Dan langsung aja untuk kesimpulan gue nonton film Heretic ini, bisa gue kasih dari segi FLI rating sebesar 9,5 atau wah gila keren parah. Jadi kenapa bisa gue kasih rating tinggi di sini? Dikarenakan gue emang ngerasa cocok aja sama film ini, apalagi juga filmnya thriller ya. Ini model pertama untuk gue suka yaitu thriller ya, dimana kan bikin gue terpacu dan juga bikin gue kepo banget sama misterinya juga. Jadi kayak emang misteri di sini diperlihatkan satu persatu, dikupas satu-satu, gue suka banget. Dan juga untuk yang ketiga, di sini juga argumen-argumennya juga tentang diskusi-diskusinya juga menggunakan data, jadi nggak emang dilihat kosong aja. Kan kalau kalian tahu juga menonton film Megapolis juga saling perdebatannya kayak diskusi kosong gitu ya, yang gue udah bahas di sini juga. Tapi untuk film Heretic ini kayak beda aja, diskusinya menggunakan data. Gue juga terpukau dengan misteri yang bilang monopoli udah diterjemahkan ke 147 bahasa ya kalau nggak salah gitu. Juga fakta-fakta monopoli juga dan sebagainya. Dan juga data-data yang diberitahukan oleh misteri tentang asal-usul agama dan semuanya juga. Jadi kayak emang, ya walaupun kita nggak tahu mana yang benar, tapi kayak ngomongnya juga berdasarkan data dan juga kayak fakta aja. Jadi bisa dibilang seru banget gitu kan di sini. Dan apalagi juga ambience-nya juga bagus banget di sini, dan juga kayak emang world building-nya bagus kayak gue bilang di awal tadi. Support banget untuk menjelaskan film ini. Walaupun gue juga udah ngerasa dan kayak tahu kalau film ini sebenarnya tentang perdebatan agama aja ya, kayak saling berdebatin agama, orang ateis dan juga sama orang yang beragama. Ya, dan di sini juga dibungkus aja dengan game survival ya, dibungkus aja dengan game yang harus mempertahankan hidup mereka dan bahkan juga menguji keimanan mereka juga. Di sini juga bisa bilang untuk ceritanya clever banget, pinter banget di sini yang menulis ceritanya juga, dan juga dari segi directingnya juga bagus. Jadi bisa gue bilang bagus. Dan paling untuk kurangnya buat kalian yang nggak cocok aja sama nonton film ini ketika harus melihat banyaknya diskusi juga di sini, banyaknya ngomong ya, banyak ngomong juga, paling bagi kalian yang kayak emang ya nggak ngerasa cocok, yang nggak berasa ngikutin pace-nya juga, yang nggak bisa ngikutin fase dialog yang terlalu cepat juga, ya seperti itu sih paling yang nggak suka sama film Heretic ini. Yang paling mungkin itu aja sih hal yang nggak disuka sama orang ketika nonton film Heretic ini, tapi bagi gue sih ini cocok dan juga bagus banget. Oke, jadi itu aja yang bisa gue bahas dari segi full review kupas tuntas film Heretic ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua kalau ada salah-salah kata dan sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa support and donate gue di link di bawah. Dan supaya gue bisa ngasih konten yang menarik lagi seputar film. Sampai berjumpa lagi di next video, and salam pecinta film. Heretic di sini emang bagus banget, kalian wajib tonton ketika nonton perdebatan agama tapi dibungkus dengan game survival. Pokoknya bagus banget dah.